Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatul hadiyatu wa thalathuna, qaidah ke-20-31. Ar-rukhasu, keringanan itu la tunatu, tidak dikaitkan bisyaki dengan syak. Al-amthilah, contoh-contoh kaidah. Minha, dari amsilah, wujubul ghusli, wajib untuk membasuh liman syakka, bagi orang yang ragu-ragu fi jawazi masil khafi, pada kebolehan untuk mengusap sepatu. Jadi khuf, jadi masul khuf ini memang memiliki bahasan tersendiri. Jadi ketika misalnya seseorang ragu-ragu apakah boleh enggak ini khuf ini dibasuh, atau misalnya sebetulnya Rasulullah pernah enggak sih masul khuf, ragu-ragu misalnya orang apakah masul khuf ini dibolehkan atau tidak, maka wajib baginya untuk membasuh si kaki. Minha, dari amsilah, wujubul itmam, wajib menyempurnakan liman syaka, bagi orang, maksudnya menyempurnakan sholat bukan qasar, jadi itmam. Liman syaka, bagi orang yang ragu-ragu fi jawazil qasri, pada bolehnya qasar. Jadi kalau misalnya orang ragu-ragu ini boleh enggak sih ya qasar, maka ia tidak boleh mengqasar sholat. Tegasnya ia harus melakukan sholat secara sempurna. Wadzalika, dan wujubul itmam fi suratin, itu ada beberapa gambaran. Jadi ini sebetulnya masalah yang berbeda ya. Ini masalah qasar, nanti ini masalah masul khuf. Insyakka, tapi kaitannya sama wujubul itmam. Insyakka, jika seseorang ragu-ragu hal masaha fil hadar, apakah ia mashul khuf atau mengusap sepatu fil hadar saat di rumah, amfis safar, atau pada safar. Tadi masul khuf itu waktu di rumah, kan kalau di rumah masul khuf itu masa tenggatnya, expire-nya 1 hari. Kalau safar itu 3 hari. Nah, ragu-ragu karena pada waktu ia masul khuf di rumah, sekonyong-konyong ia diajak misalkan seorang laki-laki oleh kawannya untuk keluar kota. Nah, ragu-ragu dia apakah ia masul khuf tadi pada waktu di rumah atau udah memasuki, atau ia sudah masuk keluar kota. Ragu-ragu. Bunyal amru ala annahu, maka karena urusan itu dibangun ala annahu, bahwa sesungguhnya si man, orang itu masaha fil hadar, mengusap sepatu fil hadar di rumah. Jadi yang akan mengalahkan adalah hadar daripada safar. Jadi ghalabatil hadar ala safar. Jadi diutamakan karena sifatnya syak itu kan 50-50, 50% hadar, 50% safar, maka ia harus mengembalikan masalah tersebut pada masalah hadar, bukan pada masalah safar. Li'anal asal, karena asal itu ghuslu rijlaini, membasuh kaki dua. Jadi masalah khuf, jadi kalau misalkan masalah rukhsah ini wal mashu, sementara mashu itu rukhsatun rukhsah. Jadi asal mula masul khuf itu sebenarnya rukhsah. Asal mula wujubnya adalah ghuslu, bukan mashu. Sebagaimana asal mula wajib berwudu, asal mulanya wajib, asalnya wudu, bukan tayamum. Jadi tayamum itu ada karena rukhsah. Bisyartin, dengan syarat-syarat. Wal mashu li'annal asla ghuslu rijlaini wal mashu rukhsatun rukhsah. Bisyartin, dengan syarat-syarat rukhsah tentunya. Fa idza lam yatayaqan, maka jika seandainya ia tidak yakin syartar rukhsah kepada syarat rukhsah, roja ilal asli fardi, maka kembali kepada asal kefarduan, yaitu membasuh. Jadi karena memang masuk ini merupakan rukhsah, maka jika terjadi ketidakyakinan, maka dikembalikan urusannya kepada masalah fardu. Wa in syakka, dan jika seorang ragu-ragu hal ahdatsa, apakah ia berhadas fi waqti zuhri am fi waqti asri, ia berhadas pada waktu zuhur, waktu asar, mana? Nah, bunyal amru ala annahu ahdatsa fi waqti zuhri, maka urusan itu dibangun atas bahwa sesungguhnya ia berhadas pada waktu zuhur. Jadi asal yang kuat. Li'anal asla, karena sesungguhnya asal itu ghuslur rijli, membasuh kaki. Ini sebetulnya masalah berhadas ketika masul khuf.
Ya, berhadas ketika seseorang misalnya sudah berwudu sempurna, kemudian pada fase selanjutnya ia memakai sepatu. Nah, memakai sepatu ada syarat-syaratnya memakai sepatu juga, misalkan tidak sampai terbuka mata kakinya, tapi sepatunya harus menutup mata kaki. Nah gitu. Ia kemudian berhadas, ia berniat untuk masul khuf. Nah, pertanyaannya, ia berhadas pada waktu zuhur atau pada waktu asar? Ia lupa nih, karena kan masul khuf tuh dibatasi. Ada pendapat yang mengatakan masul khuf itu dimulai ketika hadas. Nah, disitulah waktu mulai tenggat waktu masul khuf, misalkan kalau di rumah sehari semalam. Nah itu. Maka yakini permulaan waktu masul khuf yaitu ketika hadas, yaitu waktu zuhur gitu. Karena sesungguhnya asal adalah ghuslur rijli, membasuh kaki. Fala yajuzu al-mashu, maka oleh sebab itu fala yajuzu, maka tidak boleh al-mashu mengusap sepatu illa fima tayakonahu, kecuali dalam urusan tayakonahu yang ia yakini hu atas ma. Jadi mashul itu dibangun atas bukan syak ya, atas bukan syak. Jika memang syak, jika ada syak yang mendasarinya, maka dikembalikan pada asal, yaitu berwudu atau berwudu dengan cara membasuh kaki. Nomor ketiga, wa in syakka hal ahrama bisolah, jika seseorang ragu hal ahrama, apakah ia ihram, apakah ia takbiratul ihram bisolati fi safar atau fil hadar, pada waktu safar atau hadar, au nawal qasra, atau ia berniat qasar, amla atau belum, au hal amamahu musafir am mukim, atau di depan orang tersebut musafir, orang musafir atau orang mukim. Jadi jika seseorang ragu apakah ia takbiratul ihram ini untuk perjalanan ya, untuk safar atau untuk di rumah, atau apakah ia berniat qasar atau belum, atau apakah imam yang ia diikuti seorang musafir atau orang mukim. Nah, jika memang ada syak demikian, lazim al-itmam, maka wajib baginya al-itmam menyempurnakan sholat, bukan sholat qasar. Anak aslahu al-itmam, karena yang menjadi asal atau pokok masalah yaitu penyempurnaan sholat. Wal qasru, adapun qasar, ujiza, dibolehkan qasar bisyurutin dengan syarat-syarat. Fa idza melihat lam yatahaqqaqi syurut, jika memang syarat-syarat itu tidak ada, tidak nyata, tidak bukti, maka roja'a, maka balik hukum ilal asli, kepada asal. Atau ruji'a, maka dikembalikan asli kepada asal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasabuki, pahalamu sesuai dengan kondisi pahalamu itu sesuai dengan ukuran kepayahanmu. Di pahala itu sesuai dengan apa yang kau lakukan. Rawahu Muslim. Al-qaidatu tsaniyatu wa salasun, kaidah yang ke-32, maka kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya, kana maka ada, ima itu aktsar lebih banyak apanya, fadlan keutamaannya. Al-amsilah, contoh-contoh. Minha, dari amsilah, kana faslul witri afdalu min waslihi, kana ada apa faslul witri, memisah witir, misalkan 2 kemudian 1, 2 salam kemudian 1, itu afdalu min waslihi, lebih utama daripada melangsungkan witir terus, menyambung witir. Kenapa? Li ziyadati niat, karena ada ziyadah, tambah niat. Berarti yang pertama niat, yang kedua niat. Yang pertama, 2 rakaat pertama niat sholat witir, yang kedua niat sholat witir. Wa takbir wa salam, dan takbir dan salam, ada ziyadah di sana. Jadi banyak pekerjaannya. Minha, dari amsilah, man sholat nafla qaidan ala nisfin min ajrin min ajril qaimi mutaji'an ala nisfi minal qaim. Barang siapa sholat sunat sambil duduk, itu ala nisfi, di atas setengah, min ajrin, dari pahala, min ajril qaimi, dari pahala orang yang berdiri. Jadi kalau sholat duduk, setengahnya berdiri. Nah, mutaji'an, sambil mutaji'an itu sambil terlentang. Jadi orang yang sholat
man sholan nafla mubtaji'an gitu ya. Itu ala nisfi minal qaid, itu pahalanya setengah minal qaid daripada orang yang duduk begitu, karena lebih banyak kan ada berdiri. Kalau orang yang duduk ya lebih sedikit pekerjaannya. Minha ifradun nusukain afdalu minal qiran. Jadi satu-satu melaksanakan nusuk ibadah haji itu haji ifrad. Jadi kemudian maksudnya mendahulukan haji kemudian umroh, itu afdalu lebih utama minal qiran daripada membarengkan daripada qiran, melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Nah ini karena kalau satu-satu kan banyak pekerjaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma amartukum, dan apapun yang aku perintahkan kum kepada kalian bihi dengan ma, fa'tu maka laksanakanlah minhu dari ma mastata'tum semampu kalian. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-qaidatu tsalitsatu wassalatsuna, kaidah yang ke-33, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ma perkara la yudraku tidak bisa diperoleh kulluhu semuanya, itu la yutraku tidak boleh ditinggalkan kulluhu semuanya. Al-amsilah, contoh-contoh, minha dari amsilah, malam yuqaddir, barang siapa yang tidak mampu al-ihsana berbuat baik bid-dinar dan dengan dinar, wa qaddara bidirhami, dan ia mampu untuk berbuat baik dengan dirham, falyaf'al maka hendaklah ia kerjakan. Minha dari amsilah, malam yuqaddir, barang siapa yang tidak mampu ala ta'allumin untuk belajar, atau ta'limin atau mengajar, jami'al funun kepada semua fan-fan keilmuan, fala yutraku maka ia jangan tinggalkan kullu semua dari funun. Jadi ambil posisi walaupun hanya satu bagian kecil. Minha dari amsilah, man barang siapa syaqqa alaihi qiyamul lail, syaqqa masyaqqat alaihi atas man apa qiyamul laili bangun malam, bi asyri rakaatin dengan 10 rakaat, falyaf'al maka hendaklah ia mengerjakan arba'a rakaatin kepada 4 rakaat. Masalan umpamanya, mislu masalan bimakna hadza falyaf'al arba'a rakaatin. Masalan, jadi masalan bimakna hadhil qaidati qaulu ba'dil fuqaha. Aku membuat sebuah perumpamaan bimakna hadhil qaidati dengan makna kaidah ini. Qaulu ba'dul fuqaha'i, adapun perkataan sebagian fuqaha. La yudraku kulluhu, la yutraku ini ya, la yutraku bukan la yudraku, la yutraku ba'duhu. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-qaidatu rabi'atu wa tsalatsun, kaidah yang 34, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisuru, kemudahan itu la yasqutu tidak bisa jatuh, tidak bisa gugur bil ma'suri sesuatu yang menyulitkan. Al-amsilah dari al-amsilah contoh-contoh. Minha dari amsilah idza kana, jika ada seseorang, jika ana man maqtu'a ba'di al-atrafi, terpotong sebagian jari-jarinya, yajibu maka wajib alaihi atas man apa ghuslul baqi, untuk membasuh anggota yang tersisa. Minha dari amsilah al-qadiru ala ba'di satiri bihi al-qadrul mumkin. Jadi orang yang mampu ala ba'di satiri untuk sebagian penutup aurat, bihi dengan satir, al-qadrul mumkin kepada bagian yang memungkinkan. Jadi bagi seseorang yang hanya mampu untuk menutupi sebagian auratnya, maka ia dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat, sesuai dengan kemampuan. Minha dari amsiyah lau ajaza, jika seorang tidak mampu aniruku, tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, tapi ia hanya mampu berdiri, maka lazimah wajib baginya qiyam. Minha dari amsilah man wajada ba'dhu so'i, barang siapa yang menemukan, jadi barang siapa memiliki, maksudnya di sini ba'dhu so'i sebagian so', setengah so' fil fitri pada fitrah, jadi pada zakat fitrah, lazimahu ikhrajuhu, lazimah maka wajib baginya ikhrajuhu mengeluarkan fitru bi ba'dhi so', mengeluarkan zakat fitrah dengan sebagian tersebut.
Minha dari amsilah al-qadiru ala ba'dil fatihati ya'ti bihi. Al-qadiru orang yang mampu ala ba'dil fatihati membaca sebagian dari Fatihah ya'ti bihi, maka ia harus membaca bihi dengan ba'dil Fatihah. Minha dari amsilah man malaka nusaban ba'dahu indahu wa ba'dahu ghaibun. Man malaka barang siapa yang memiliki nisaban kepada nisab, ba'dahu adapun sebagian daripada man malaka barang siapa yang memiliki nisab, ba'dahu adapun sebagian daripada nisab, indahu sebagian di sisinya, di sampingnya, wa ba'dahu adapun sebagian lagi ghaibun, itu ghaib. Fal asoh, maka menurut kalau asoh annahu bahwasanya orang itu yakhruju mengeluarkan amma dari zakat fiyadihi yang ada pada tangannya, fil hali pada waktu itu. Jadi barang siapa yang memiliki harta satu nisab tapi sebagian hartanya ada pada dirinya dan sebagian lagi tidak ada, maka ia wajib mengeluarkan dari apa yang ada pada dirinya. Inha dari amsilah naqalal iraqiyuna an-nas syafi'i. Naqalal iraqiyuna telah menukil siapa al-iraqiyuna ulama ahli Iraq an-nas syafi'i dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala annal ahrasa sesungguhnya orang yang gagu yazamu wajib bagi ahras ayyuharika untuk menggerak-gerakkan ahras lisannya, mulutnya. Badalan sebagai penting antaharikihi dari menggerakkan si ahras iyahu kepada lisan. Bil qiraati dengan membaca bacaan, kal imais bagaimana mirip seperti isyarah birruku'i kepada ruku' wa sujudi dan sujud. Jadi bagi orang-orang Irak menukil pendapat Imam Syafi'i bahwa orang yang gagu itu wajib menggerak-gerakkan lisannya sebagai ganti dari pergerakan lisan ketika membaca Fatihah. Seperti orang yang tidak mampu untuk ruku' sujud, hanya mampu untuk isyarah, ya diganti dengan isyarah. Isyarah untuk ruku', isyarah untuk sujud. Minha dari amsilah man barang siapa bijasadihi dalam jasadnya, pada jasadnya si iman jarhun ada luka, yamna'u isti'abil ma'i, yamna'u yang mencegah isti'abil ma'i untuk meratakan air. Wal madhabul qat'u adapun madhab al-qat'u yang pasti bi wujubi ghusli sahihi ma tayammumi anil jari. Jadi adapun menurut pendapat mazhab yang pasti itu wajib baginya untuk membasuh anggota yang sahih, anggota yang sehat. Bagaimana anggota yang misalkan yang diperban yang sakit? Nah, itu diganti, si perbannya diusap diganti dengan tayammum anil jari. Jadi diganti dengan tayamum anil jarihi dari yang terluka. Jadi yang lukanya, anggota wudunya, anggota badan ketika mandi yang diperban, atau misalkan yang terluka yang tidak terbasuh oleh air, maka diganti dengan tayamum. Jadi kalau dalam wudu ya harus tertib. Misalkan ketika membasuh muka ada bagian mukanya, ada bagian muka, misalnya bagian hidung yang diperban, yang terluka yang nggak mungkin dibasuh. Nah, itu diganti dari tayamum dulu untuk mengganti itu. Sebetulnya ini susah ya, sebetulnya ini susah. Meski memang ada pendapat dari Hanafiyah yang mengatakan bahwa cukup diusap saja perbannya. Ini lebih mudah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa takum dan hendaklah ada di antara kalian, minkum di antara kalian, ummatun segolongan umat, yad'una yang menyeru ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna dan memerintah bil ma'rufi kepada yang ma'ruf, wa yanhauna dan melarang anil munkari dari kemunkaran. Ali Imran 103. Jadi kita beralih kepada al-qaidatul khamisatu wa thalathun, kaidah yang 35. Ya, sebentar lagi kita khatam ya insyaallah.